na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Kepala SD Negeri 5 Butuh, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa hadir pada acara siang hari ini dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu Dewan Guru, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua penyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang keenam adalah penutup. Menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Uswatun Hasanah atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Butuh beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini pada acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Sri Nuryati, SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo guna memenuhi tugas modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku mewakili Kepala SD Negeri 5 Butuh yang pada kesempatan pagi hari ini
tidak bisa membersamai kita. Sedikit saya ingin menyampaikan rasa bangga saya terhadap teman saya yang telah menjalani separuh dari pendidikan guru penggerak ini, sudah di modul 1.4, sehingga pada pagi hari ini bisa melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bisa memotivasi teman-teman untuk bisa bergabung juga di pendidikan guru penggerak. Dan mudah-mudahan juga nanti apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan, kita implementasikan di kelas kita, sehingga akan meningkatkan pembelajaran di kelas masing-masing dan di SD Negeri 5 Meter ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif SD Negeri 5 Butuh oleh Ibu Sri Riyati SPDSE. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Butuh, yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru yang selalu senantiasa bahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kami ajukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelum saya membacakan diseminasi budaya positif, kita melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai saja ya. Budaya positif, yaitu antara lain konsep ini budaya positif antara lain perubahan paradigma, kemudian disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan perubahan paradigma dulu. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu elemennya ada berapa? Ya, ada 6, apa saja? Beriman dan berkeistimewaan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, yang itu ada lagunya ya. Ayo kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Semuanya berdiri dulu.
3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu tentang ilusi guru ngontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu adalah antara lain miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya stimulus respon teori kontrol. Pertama, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Stimulusnya itu teorinya. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu adalah pembelajaran tentang pengubahan paradigma stimulus. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, di sini ada antara lain konsep disiplin, tujuan disiplin, makna disiplin. Konsep disiplin, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, internal itu, internal? Di dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Eksternal adalah dari luarnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian konsep disiplin kedua, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gashen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, tujuan disiplinnya. Tujuan disiplin itu
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan bertelandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu tujuan disiplin. Kemudian makna disiplin. Makna disiplin, budaya kita ada disiplin. Dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Fossey, di mana keduanya merupakan pakar pendidikan, menyatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, di mana tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Alhamdulillah SD kita sudah mulai melaksanakan disiplin positif ya Ibu, Bapak Guru. Ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, profil pelajar Pancasila. Ya, tadi sudah disebutkan ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Yang kedua, IPO, Primary Years Program atau PYP, antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, itu adalah yang lain masih banyak, yaitu hanya sekedar contoh. Selanjutnya, 9 pilar karakter Indonesia Heritage atau Foundation. Contohnya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan sebagainya. Yang keempat, nilai-nilai kebijakan yang keempat adalah the seven essential virtues, including moral intelligence, misal purba. Contohnya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Antaranya rajin, integritas, rasa hormat, terus terang, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan komitmen kreatif, dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada 5. Ya, antaranya 1, bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu harus bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan dirasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia.
yaitu antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak. Terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Sampai di sini, adakah Bapak Ibu guru yang akan bertanya? Oh, nggih. Saya lanjutkan, nggih. Materi selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apakah Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan posisi kontrol guru ini? Pernah. Ya, Ulfi contohnya? Pernah membuat merasa bersalah guru. Ya. Penghukum juga pernah. Ya, contohnya? Contohnya ketika ada siswa yang tidak masuk sekolah, besoknya saya suruh nulis saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi itu sampai banyak sehingga anak itu merasa keberatan. Ya, terima kasih. Ya. Pastinya Bapak Ibu guru yang dulu sudah pernah melakukan penghukum ya. Tapi di sini karena sudah ada tentang posisi kontrol guru sebaiknya itu guru itu melaksanakan posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer. Okay. Selanjutnya, keyakinan kelasnya. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya, Bu Nasya? Seperti kayak kesepakatan kelas dari anak-anak gitu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih maju, terus menciptakan suasana yang belajar yang lebih menyenangkan, seperti itu. Terima kasih Bu Nasya. Tepuk tangan untuk Bu Nasya. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, contohnya ya. Pertama, keyakinan kelas bersifat, itu kalimatnya ya. Kalimat pembentukan keyakinan sekolah itu kalimatnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas ini kelas 1 dan kelas 5 ya. Kelas 1 contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas berperilaku perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kemudian keyakinan kelas 5, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu orang lain. Selanjutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan dalam penerapan disiplin positif yang menekankan tanggung jawab, restorasi, dan pertumbuhan pribadi. Pertama yang dilakukan itu segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan kelas. Ketiga, validasi tindakan yang salah. Contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kalimat tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah penanya keyakinanmu. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution training. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah dan teori kontrolnya ya. Langkah pertama, menstabilkan identitas atau teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu teori kontrol. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu teori kontrolnya, itu kita semua memiliki motivasi internal. Terima kasih. Nah, karena sudah selesai sampai di sini buku guru saya ingin minta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktunya untuk
pembelajaran diseminasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi acara inti kita. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Nuryati. Semoga bisa membawa manfaat dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas selanjutnya. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu Guru atau sudah cukup? Silakan. Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang segitiga restitusi. Mungkin bisa diulang untuk bagaimana penerapannya kita di dalam kelas nanti. Oh iya. Silakan kepada Ibu Sri Nuryati. Ya. Contoh pengalaman Ibu ketika mempraktekkan segitiga restitusi di kelas Ibu. Ya, terima kasih. Waktu saya mengajar di kelas 3, itu ada namanya Firly. Dia tidak pernah, pas waktu saya ke rapat di kantor kecamatan, saya meninggalkan kelas saya. Kemudian saya memberi tugas Pak Fendi yang menunggunya. Kemudian esok harinya Pak Fendi bilang sama saya, katanya Firly itu tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya memanggil Firly. Firly, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas itu? Katanya Firly pulang lebih awal. Iya, pulang lebih awal. Dia tidak mengerjakan tugas, Iya. tapi pulang malahan. Iya. Kemudian menanyakannya, itu menanyakan validasi yang pertama. Contohnya, perlu bayangin kalimatnya sebentar. Berarti kan kita tidak boleh langsung menghakimi si Febri itu salah. Tidak ya. Untuk menggali yang memotivasi dia berbuat kesalahan itu, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Ya, langkah-langkahnya itu ini segitiga restitusi itu. Ya. Langkah. Nah, ini pertama saya menanyakan kepada Firly itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pertanyaan. Itu langkah yang validasi tindakan yang salah ya Bu. Iya, iya. Berarti ada berapa langkah Bu di segitiga restitusi? Ada 3. Ya. Ini yang langkah pertama validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Kan di setiap sekolahan kita sudah punya keyakinan kelas kan. Apa keyakinannya? Apa yang dia larang? Apa yang tidak dilakukan? Aturan apa gitu. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Saya bertanya kepada Firly. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kesalahan yang dia buat. Ya, berarti untuk yang validasi itu kita menanyakan kesalahan apa yang kamu perbuat kemarin. Kemudian kita mencocokkannya dengan kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Mana yang dia langgar. Terus terima kasih. Terus selanjutnya itu langkah yang ketiga itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apa yang dilakukan Firly itu salah atau tidak? Apa yang kesalahannya? Tuh. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tuh. Jadi kan
punya alasan tidak? Ya, Upi? ya, terima kasih atas penjelasannya. Sehingga ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menghukum mereka, tapi kita mencari penyebab kenapa dia itu melakukan seperti itu. Tentu saja anak ketika melakukan kesalahan pasti ada motivasi yang melatar belakangi mereka. Kemudian kita meluruskan, menebalkan bahwa yang dilakukan itu tidak benar, itu yang maksud dari segitiga restitusi itu. Terima kasih Bu Wi, bahasannya sudah jelas sekali ya. Terima kasih Bu Nur atas penjelasannya, sudah bisa saya terima. Insya Allah saya praktekkan di kelas saya. Terima kasih. Sudah, Upi? Ya, cukup Bu Nur, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang kurang ini, yang membutuhkan penjelasan lebih? Sebenarnya saya mundur. Oh ya, Bunda Syah, silakan. Ya. Nama saya Nasya Naila Makfirat dari guru kelas 5 mau sedikit bertanya tentang keyakinan kelas itu benar. Saya itu masih merasa kurang paham sedikit tentang keyakinan kelas. Bagaimana sih agar kita bisa membuat keyakinan kelas itu yang pas antara saya dengan siswa-siswa saya di kelas itu. Yang pertama langkah-langkahnya itu kita mencari sepakat, berkolaborasi bersama murid-muridnya, mencari kata atau mencari kesepakatan. Anak pengennya sekelasnya Iya, adanya pengen seperti apa, pengen memimpikan kelas yang seperti apa. belajarnya Ya, nyaman. agar belajarnya nyaman dan tidak terganggu. Kemudian kalau misalnya untuk dengan sesama teman, tidak boleh saling bertengkar. Bisa dimasukkan ke dalam bisa itu Bu Nasya. Itu ada saling menghargai, contohnya sudah dimasukkan. Kan itu perlu ada pendapat-pendapat. Berarti kita Semua murid mengajak anak itu berkolaborasi, Iya. mengungkapkan pendapatnya dulu Iya. seperti apa. Iya. Gitu. Kemudian nanti dari masing-masing anak itu kita bisa tuliskan, menuliskan kelas keimpiannya atau keyakinan kelasnya ini seperti apa. Iya. Gitu. Nanti kalau sudah dari beberapa itu kita ambil kesepakatan bersama. Gitu ya. Leres sekali. Terima kasih Bu Nasya sudah paham dengan contoh keyakinan kelas. Jadi sudah lumayan ada gambaran buat saya praktikkan ke depannya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Untuk materi ini dan kita mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sedikit menambahi, Ya. mungkin menambahi dari beberapa Bu Nasya dan Bu Dinuriati tadi Ya. berkaitan dengan keyakinan kelas itu sendiri bisa dianalogikan seperti penerapan demokrasi dalam lingkungan atau lingkup kecil. Ya. Demokrasi itu kita berkumpul atau bermusyawarah terlebih dahulu dengan, nah ini kategorinya kan dalam lingkup kecil. Ya. Nah kita dalam lingkup kelas. Nah kita berkumpul terus berdemokrasi. Apa sih makna demokrasi? Apa yang mau diutarakan? Nah semua memberikan usul. Ya. Dalam artian demokrasi itu bebas, tapi bebas itu dalam tanda kutip kebebasan yang sifatnya positif. Nah, dari sekian banyaknya yang memberikan pendapat, nah kita ambil sisi positif yang mau diterapkan di kelas itu sendiri. Nah, setelah ada mufakat, nah berkelanjutan itu kita bisa menerapkan dalam demokrasi berkelanjutan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Menambahkan lagi, tadi kan untuk langkah penyusunan keyakinan kelas seperti Pak Fendi semuanya menyampaikan pendapatnya, sehingga kesepakatan atau hasil usul mereka itu nantinya akan mencakup kepentingan atau keinginan seluruh warga kelas. Nah, nanti ketika semuanya sudah
tercover atau memuat semua keinginan siswa itu, dan siswa mempunyai rasa memiliki, sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian ini saya pikir ada hubungannya juga dengan tadi yang fungsi kontrol guru, menumbuhkan kesadaran siswa, sehingga akan siswa memiliki kesadaran dalam diri untuk melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama. Begitu Bu Nur. Ya, terima kasih penambahannya materinya untuk Bu Ulfiati, semoga bisa bermakna dan bermanfaat ya. Amin. Selanjutnya apa yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup Bu. Sudah? Oh iya, saya duduk kembali. Mungkin ada yang ingin menambahkan kesan dan pesan untuk diskusi kita dari penyampaian Bu Nur dan diskusi kita tadi. Saya sedikit menyampaikan kesan saya dalam mengikuti diseminasi positif oleh Ibu Sri Nuryati pada pagi hari ini. Saya merasa dengan adanya diseminasi positif ini, saya menjadi lebih tahu makna saya sebagai guru itu harus seperti apa dalam membimbing, mengantarkan siswa-siswa untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian melalui keyakinan kelas tadi, saya kira saya bisa menjadi lebih tahu, bisa menciptakan suasana kelas yang lebih menarik, nyaman, dan tentunya melibatkan anak-anak di dalamnya. Tidak hanya saya saja, tetapi berkolaborasi dengan anak-anak di dalamnya. Kemudian pesan saya, semoga semoga kegiatan-kegiatan positif yang seperti ini bisa kita lebih tingkatkan lagi, lebih banyak bisa mengikuti kegiatan yang seperti ini, dan ibu bapak guru bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Bu Nasya, terima kasih sekali, dan mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Bisa, tapi bisa lebih memberikan Wawasan manfaat yang lebih menambah wawasan untuk kami. Terima kasih. Baik, itu tadi sesi live kita, luar biasa sekali diskusi dari Bapak Ibu guru ya. Karena rangkaian acara sudah selesai, kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sri Nuryati, JGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo di SD Negeri Limambutuh, saya merasakan banyak sekali ilmu dan wawasan yang saya dapatkan, di mana semakin memperkaya pengetahuan saya tentang budaya positif, sehingga saya berharap mampu memberikan manfaat dan meningkatkan pembelajaran di kelas saya. Yang sangat berkesan dan saya tanamkan pada diri saya, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada siswa agar ketika mereka melaksanakan segala kewajiban tidak melakukannya dengan keterpaksaan, namun dengan kesadaran yang tumbuh pada diri mereka, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Karena sejatinya sebagai guru kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sesuai dengan fungsi kontrol guru. Saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Nuryati dapat memotivasi teman-teman guru yang lain untuk tidak berhenti belajar agar bergerak dan menggerakkan demi kemajuan pendidikan di SD Negeri Limambutuh khususnya,
dan kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian umpan balik dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Naila Makfira, guru kelas 5 SD Negeri Lima Butuh. Setelah melaksanakan atau mengikuti kegiatan desiminasi positif oleh Ibu Sri Nuryati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo, saya merasa dengan adanya kegiatan seperti ini, wawasan saya lebih terbuka. Terlebih dengan materi keyakinan kelas tadi, membuat saya lebih terbuka wawasannya karena saya bisa melakukan kolaborasi antara saya dengan siswa di dalam kelas. Kemudian dengan adanya materi yang telah disampaikan tadi, sebagai guru seharusnya saya tidak lagi menjadi guru yang bersifat penghukum. Di sini saya harus lebih mengenal lebih jauh antara anak yang satu dengan anak yang lain, kemudian kebutuhannya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan ketertarikannya dia itu menjadi apa. Dengan demikian saya seharusnya lebih menjadi manajer yang baik untuk anak-anak didik saya. Kemudian pesan saya dengan adanya kegiatan yang seperti ini, kegiatan ini menurut saya kegiatan yang positif. Untuk itu kegiatan yang seperti ini bisa lebih ditambahkan lagi agar antara guru-guru di sini, guru SD Negeri Lima Butuh menjadi guru yang lebih baik, lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevina Asmi Aulia. Saya merupakan guru kelas 3 di SD Negeri Lima Butuh. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Sri Nuryati adalah saya mendapat satu pelajaran yang paling berkesan, yaitu tentang mengubah cara pandang saya tentang hukuman dan memberikan penyesalan kepada murid. Itu ternyata hal yang sangat salah. Kita bisa melakukan alternatif lain dan memposisikan kita sebagai posisi kontrol guru yang baik, yaitu bisa menjadi manajer. Dan juga saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi. Itu adalah ilmu yang baru saja saya dengar dan ternyata sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya semakin menyadari tentang pentingnya kolaborasi yang baik antara guru dan juga murid dalam proses pembelajaran, seperti pada pengambilan keputusan atau dalam penyusunan keyakinan kelas. Pesan saya, semoga kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut dan juga dapat diterapkan oleh rekan guru yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan. Semangat untuk Bunur, semoga sukses selalu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
sungguh